Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi mukawwinil akwan, al-mawjudi azalan wa abadan bila kaifi wa la makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil akwan, alladhi jahada fillahi haqqa jihadih, wa ballagha risalah wa addal amanah, wa 'allamal huda bi afsahi lisan. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian mengenai ilmu nahwu. Seperti biasa, mari kita menghadirkan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kita akan melanjutkan pembacaan matan. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan walil khafdi thalathu alamat, al-kasratu wal ya'u wal fathah. Fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. Kalau mau dibaca في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Walil jazmi alamatan as-sukun wal hadf atau wal hadfu kalau mau diharokati. Fa amma as-sukun fatakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir. Wa amma al-hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir wa fil af'al allati raf'uha bi thabatin nun. Penjelasannya adalah walil khafdi thalathu alamat, al-kasratu wal ya'u wal fathah. Jadi kita sampai kepada pembahasan mengenai khafd atau jar. Ini mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah kasroh, kemudian ya, dan juga fathah. Ada 3. Kemudian pengarang di sini memulai dengan kasroh karena kasroh ini adalah asal. Beliau kemudian mengatakan fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Jadi kasroh ini menjadi alamat untuk khafd, untuk jar pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsharif, pada isim mufrad yang munsharif, wa jam'it taksiril munsharif, dan jamak taksir yang munsharif, wa jam'il muannatsis salim, kemudian pada jamak muannas salim. Contoh isim mufrad yang munsharif adalah Zaid. Jadi Zaid ini adalah isim mufrad munsharif. Ketika seseorang mengatakan ahsantu ila Zaidin, jadi Zaid di sini adalah dibaca jar atau dibaca khafd karena huruf ila, dan alamat jarnya adalah kasroh. Seandainya isim mufrad ini bukan munsharif atau ghair munsharif, maka bukan kasroh yang menjadi alamat khafdnya, melainkan alamat khafdnya adalah fathah seperti yang akan kita sebutkan. Kemudian contoh jamak taksir yang munsharif adalah rijal. Rijal ini adalah bentuk jamak dari rajul. Ketika seseorang mengatakan marartu birrijal, maka rijal di sini adalah mahfud, dibaca jar, dibaca khafd karena huruf ba, dan alamat khafdnya adalah kasrah. Seandainya bukan isim munsharif, maka hukumnya ini mahfud, majrur, tetapi tidak menggunakan kasrah, melainkan menggunakan fathah, seperti yang insya Allah akan kita bahas. Berikutnya adalah contoh jamak muannas salim. Misalnya orang mengatakan marartu bil hindati, maka di sini al hindat adalah merupakan jamak muannas salim. Kemudian dibaca khafd, dibaca jar dengan menggunakan kasrah. Kita mengatakan marartu bil hindati. Dan pada jamak muannas salim ini tidak disyaratkan munsharif atau bukan munsharif, seperti yang disyaratkan pada isim mufrad dan jamak taksir. Kalau isim mufrad dan jamak taksir ini, maka syaratnya adalah harus yang munsharif, alamatnya menggunakan kasrah. Tetapi kalau jamak muannas salim ini tidak disyaratkan demikian. Kenapa? Karena jamak muannas salim ini tidak akan ada kecuali adalah munsharif. Tidak ada yang namanya jamak muannas salim
kemudian ghair munsharif. Oleh karenanya tidak disyaratkan, tidak disebutkan di matan jam'il muannats salim al-munsharif, tidak ada kata munsharif di situ. Kemudian pengarang mengatakan wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Kita sekarang beralih ke ya, maka menjadi alamat khafd atau jar pada 3 tempat. Fil asma'il khamsah, pada asma khamsah, isim-isim yang jumlahnya ada 5 yang kemarin sudah kita sebutkan. Wa fit tasniyati, dan isim tasniyah, wal jam'i, dan jama'. Contohnya adalah marartu bi abika wa nazartu ila fika. Maka di sini ya menjadi alamat khafd pada keduanya, pada abika dan pada fika. Kemudian contoh yang tasniyah, isim yang double, dan jama' adalah marartu bizaidain atau marartu bi az-zaidin. Ya menjadi alamat jar pada keduanya, marartu bi az-zaidain atau marartu bi az-zaidin. Jadi kalau az-zaidain, saya melewati 2 zaid. Kalau kita mengatakan marartu biz-zaidin, saya melewati beberapa orang yang namanya zaid. Seperti itu. Demikian pun keduanya ini alamat khafdnya, alamat jarnya setelah kemasukan huruf jar berupa ba adalah ya. Kemudian pengarang mengatakan wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharif. Adapun fathah maka menjadi alamat khafd pada isim yang ghair munsharif, yang tidak bisa ditasrif. Pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari isim ghair munsharif, isim yang tidak bisa ditasrif. Ulama nahwu mengatakan huwal ismul ladzi la yadkhuluhu tanwin. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa kemasukan tanwin, tidak bisa ditanwin. Seperti Ahmad, Ibrahim, Utsman, Sakron, Masajid, Fatimah, dan yang lainnya. Jadi banyak sekali contoh dari isim yang ghair munsharif. Nah, kita mengatakan marartu bi Ahmada wa Ibrahima. Tidak dikatakan bi Ahmadi atau Ahmadin. Jadi tidak dikatakan Ibrahimin atau Ibrahimi, tetapi kita mengatakan marartu bi Ahmada wa Ibrahima. Saya melewati Ahmad dan Ibrahim. Shallaitu fi masajida. Di sini masajida, kita mengatakan masajida, bukan masajidi atau masajidin. Maka dalam contoh-contoh yang sudah lewat tadi, marartu bi Ahmada wa Ibrahima wa shallaitu fi masajida, semuanya dibaca khafd. Semuanya hukumnya adalah mahfud dengan menggunakan fathah karena isim-isim tersebut adalah isim yang ghair munsharif. Kemudian sekarang kita akan ke pembahasan mengenai jazm. Di sini pengarang mengatakan walil jazmi alamatan as-sukun wal hadfu. Jadi jazm ini punya 2 tanda. Yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah dibuang. Jadi nanti ada beberapa pembuangan tergantung kondisi dari kalimat tersebut, isim kah, fi'il kah, dan seterusnya. Dan di sini dimulai dengan sukun karena sukun adalah yang asal. Pengarang mengatakan fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahihil akhir. Jadi sukun itu menjadi alamat jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhir, yang lam fi'ilnya, ya kalau kita sudah punya istilah ya, karena sudah belajar shorof, lam fi'ilnya merupakan huruf sahih, bukan alif, bukan wawu, dan juga bukan ya. Contoh, lam yadrib, lam yakhruj. Nah ini alamat jazmnya adalah menggunakan sukun. Lam yadrib, awalnya yadribu, kemudian kemasukan lam, maka majzum, hukumnya jazm, maka disukun menjadi lam yadrib. Kemudian tadi dan lam yakhruj. Maka 2 fi'il ini adalah majzum dengan lam dan alamat jazmnya adalah sukun. Kenapa? Karena fi'il mudhari yang lam fi'ilnya adalah huruf sahih. Kemudian pengarang mengatakan wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari al mu'talil akhir wa fil af'al allati raf'uha bisabatin nun. Adapun membuang ini menjadi alamat jazm
pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Jadi lam fi'ilnya atau huruf terakhirnya adalah mu'tal. Entah itu alif atau ya atau wawu. Dan juga pada fi'il-fi'il yang rofaknya itu dengan menetapkan nun. Jadi yang dimaksud dengan mu'tal akhir adalah fi'il yang lam fi'ilnya ini berupa alif. Seperti yakhsha atau wawu. Seperti yaghzu atau ya seperti yarmi. Jadi kalau kemasukan lam amil jazm maka menjadi lam yakhsha. Awalnya yakhsha. Kemudian kemasukan lam menjadi lam yakhsha. Kemudian lam yaghzu. Awalnya atau asalnya yaghzu. Ghaza yaghzu. Lam yaghzu. Kemudian lam yarmi. Asalnya yarmi. Yarmi, roma yarmi. Kemudian kemasukan lam menjadi lam yarmi. Maka fi'il-fi'il yang seperti ini semuanya adalah jazm dengan menggunakan lam. Alamat jazmnya adalah membuang huruf terakhirnya. Jadi kalau di yakhsha maka yang terbuang adalah alif. Kemudian di yaghzu yang terbuang adalah wawu. Kemudian di yarmi yang terbuang adalah ya. Jadi dibuang huruf terakhirnya di sini karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Maka yang dibuang adalah huruf illahnya ketika kemasukan amil jazim. Berikutnya adalah contoh fi'il-fi'il yang rofaknya dengan menetapkan nun. Ini sudah sering kita sebutkan. Taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Ya. Alamat rofaknya ini kan menggunakan nun. Kemudian alamat nasabnya ini dengan membuang nun. Nah, di jazm juga demikian. Sama-sama dibuang nunnya. Jadi fi'il-fi'il yang rofaknya dengan menggunakan nun, menetapkan nun, maka nasabnya dan jazmnya adalah sebaliknya dengan membuang huruf nun. Contoh, lam yaquma, lam yaqumu, lam taqumi. Lam yaquma, mereka berdua tidak berdiri. Lam yaqumu, mereka laki-laki tidak berdiri. Lam taqumi, kamu perempuan tidak berdiri. Jadi fi'il-fi'il ini majzum dengan lam dan alamat jazmnya adalah dengan membuang nunnya. Nah, ini contoh yang seperti ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi di awal itu adalah fi'il yang majzum kemasukan huruf lam. Dibuang nunnya, asalnya taf'aluna. Kemudian kemasukan lam menjadi lam taf'alu. Kemudian yang kedua, walan taf'alu. Asalnya adalah taf'aluna. Hukumnya rofa, marfu, maka dengan menetapkan nun. Tetapi di sini kemasukan amil nasib, maka nunnya dibuang. Jadi tanda nasab dan jazm pada fi'il yang rofaknya dengan menetapkan nun sama, yaitu dengan membuang nunnya. Jadi kita sudah menyelesaikan tentang tanda-tanda i'rab. Sudah menyelesaikan pembagian i'rab, kemudian tanda masing-masing serta perinciannya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai mu'rab. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan faslun wal mu'rabati qisman. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. فالذي يعرب بالحركات 4 أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك 3 أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف yuhfadhu bil fathati wal fi'lul mudhari' al mu'tallul akhir yujzamu bi hadfi akhirih. Jadi kita pertama kali di sini akan bahas mengenai mu'rab yang dengan menggunakan harokat. Penjelasannya, faslun, pasal, wal mu'rabatu qisman. Kalimat-kalimat yang mu'rab ini ada 2 macam. Qismun yu'rabu bil harokat. Macam yang pertama adalah di-i'rab dengan menggunakan harokat. Fathah, dhammah, kasrah. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Macam yang kedua adalah dengan di-i'rab dengan menggunakan huruf.
Jadi pasal ini adalah bentuk lain dari pembahasan yang sudah lewat. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Jadi bab penjelasan mengenai tanda-tanda i'rab. Jadi di sini kalimat-kalimat yang mu'rab disebutkan semuanya, yaitu isim-isim, kemudian fi'il mudhari', dan dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama adalah yang di i'rab dengan menggunakan harokat, dan ini adalah yang asal, oleh karenanya didahulukan. Kemudian bagian yang kedua adalah di i'rab dengan menggunakan huruf, dan ini adalah bukan asalnya. Ini adalah pengganti. Jadi ini adalah tanda pengganti. Kemudian pengarang mengatakan, makanya yang asal itu didahulukan. Pengarang mengatakan, faladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa', al-ismul mufrad wa jam'ut taksir wa jam'ul muannatsis salimi wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Jadi yang di i'rab dengan menggunakan harokat ini ada 4 macam. Ya, al-ismul mufrad, isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun. Jadi semuanya ini di i'rab dengan menggunakan huruf seperti yang sudah lewat. Wa kulluha turfa'u bid-dhammah. Semuanya dirafa dengan menggunakan dhammah. Wa tunsabu bil fathah, dinasubkan dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrah, dikhafatkan, dijarkan dengan menggunakan kasrah. Wa tujzam bis sukun, dan dijazm dengan menggunakan sukun, ya dengan perincian tentunya, karena kita tahu bahwasanya khafat itu hanya khusus untuk isim, sedangkan jazm ini khusus untuk fi'il. Rafa dengan nasab ini berlaku bagi isim dan fi'il. Contohnya tadi, qama zaidun, akramtu zaidan, marartu bi zaidin. Kemudian kalau fi'il, yadribu, la yadriba, lam yadrib. Kemudian dari pembahasan ini kita mengeluarkan beberapa hal. Pembahasan yang barusan tadi kita mengeluarkan tiga hal. Di sini pengarang seperti yang disebutkan oleh pengarang, wa kharaja an dzalika salasatu asya'. Jadi keluar dari hal tersebut adalah 3 hal. Jam'ul muannatsis salim, jamak muannats salim. Kenapa? Karena dinasabkan dengan menggunakan kasrah. Wal ismul ladzi la yansharif, isim yang ghair munsharif, tidak bisa ditasrif. Kenapa? Karena dikhafatkan dengan menggunakan fathah. Wal fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhir. Kemudian fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, karena dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Contohnya adalah ra'aitu dari awal. Contoh nasab jamak muannats salim adalah ra'aitu al-hindati. Di sini kasrah menjadi alamat nasab sebagai pengganti alamat asli, yaitu fathah. Contoh khafat isim yang tidak munsharif. Contoh adalah marartu bi ahmada. Fathah di sini menjadi alamat khafat, menjadi pengganti dari alamat asli, yaitu kasrah. Seperti disebutkan marartu bi zaidin. Kemudian fi'il mudhari' al-mu'tal akhir, lam yakhsha, lam yaghzu, lam yarmi. Alamat jazm pada fi'il ini adalah dengan membuang huruf akhirnya yang merupakan huruf illah. Kalau alif dari fi'il yakhsha, wawu dari fi'il yaghzu, kemudian ya dari fi'il yarmi. Tanda ini yang dibuang huruf akhirnya ini adalah pengganti dari alamat jazm yang asli, yaitu sukun. Jadi kita sudah menjelaskan 3 tempat yang dikeluarkan dari pembahasan. Berikutnya akan kita bahas mengenai yang di i'rab dengan menggunakan huruf. Pengarang mengatakan waladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. Yang di i'rab dengan menggunakan huruf ini ada 4 macam. At-tasniyatu, isim tasniyah, wa jam'ul mudzakkaris salim, wa jamak mudzakkar salim, wal asma'ul khamsah, ini sama isim-isim yang jumlahnya ada 5, wal af'alul khamsah. Di sini maksudnya adalah fi'il-fi'il yang polanya ini sama dengan 5 fi'il. Berikut, wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Jadi 4 macam ini i'rabnya adalah dengan menggunakan huruf, beda dengan yang sudah lewat. Di sini pengarang mengatakan fa amma tasniyatu faturfa'u bil alif. Adapun isim tasniyah maka rafa'nya dengan alif.
wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Dan nasabnya dan jarnya sekaligus dengan menggunakan ya. Contohnya adalah qama Zaidan. Jadi Zaidan ini fa'il, hukumnya rafa dengan fi'il qama, ya, alamat rafa'nya menggunakan alif. Ra'aitu Zaidain. Az-Zaidain dalam contoh ini mansub, ya, hukumnya nasab, alamat nasabnya menggunakan ya. Marartu biz-Zaidain. Ini sama juga dengan sebelumnya, bedanya adalah di sini kalimatnya adalah makhfudhah. Hukumnya adalah khafat atau jar dan alamatnya adalah menggunakan ya. Kemudian pengarang mengatakan wa amma jam'ul mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Adapun jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan menggunakan wawu, nasab dan khafatnya menggunakan ya. Contohnya adalah qama Zaidun. Jadi az-Zaidun di sini marfu', alamat rafa'nya adalah wawu. Ra'aitu Zaidin. Az-Zaidin di sini mansub, alamat nasabnya adalah ya. Marartu biz-Zaidin. Ini juga sama, hanya saja yang ini makhfud atau majrur. Sedangkan yang sebelumnya adalah mansub, tetapi sama-sama alamat jarnya menggunakan ya. Kemudian pengarang mengatakan wa ammal asmaul khamsah, isim-isim yang jumlahnya 5 itu, faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya. Rafa'nya dengan menggunakan wawu, nasabnya menggunakan alif, khafatnya dengan menggunakan ya. Contohnya qama abuka. Jadi abuka ini marfu', rafa, hukumnya rafa. Alamat rafa'nya adalah wawu. Wa ra'aitu akhaka. Akhaka mansub, alamat nasabnya menggunakan alif. Marartu bi abika. Abika di sini makhfud, alamat khafatnya menggunakan ya. Kemudian pengarang mengatakan wa ammal af'al al-khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadzfin nun. Jadi fi'il yang mengikuti 5 pola, jadi setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tathniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannats mukhatabah yang sudah disebutkan semuanya, maka ini alamat rafa'nya dengan menetapkan nunnya. Sedangkan nasab dan jazmnya dengan membuang nunnya. Contoh yadriban. Yadriban di sini fi'il mudhari' marfu'. Alamat rafa'nya apa? Nun. Kemudian kita mengatakan lan yadribu. Mereka tidak memukul. Yadribu ini fi'il mudhari' mansub. Alamat nasabnya adalah dengan membuang huruf nun. Kemudian lam tadribi. Tadribi juga demikian, fi'il mudhari' majzum, hukumnya jazm dengan lam dan alamat jazmnya adalah dengan membuang huruf nun. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mengenai pembahasan i'rab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan membahas pada kajian berikutnya mengenai af'al. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.